Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Halo kaula muda. Di sini saya Putra Abik akan memandu untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat hebat sekali, yang sangat banyak sekali pengalaman. Nantinya bakal kita kepoin. Kalian penasaran kan? Langsung saja kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Putra Matthew. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal juga Putra Matthew dan juga Putri Rizka. Iya, halo semuanya, salam kenal. Oke, jadi teman-teman. Nah, Putra Matthew ini adalah Putra Universitas Negeri Surabaya, winner Putra Universitas Negeri Surabaya. Dan juga Putri Rizka juga merupakan winner dari Putra Putri Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Baik. Mungkin dari Putra Matthew terlebih dahulu bisa perkenalan kepada teman-teman kita. Halo teman-teman semua, salam kenal. Aku Matthew dari Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan luar biasa. Biasa dipanggil Matthew. Oke, lanjut. Putri Rizka bisa perkenalan? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Mahira Sari. Saya sering disapa Rizka, asal Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekarang saya adalah mahasiswa aktif semester 4, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, baik. Nah, tentunya dari Putra Matthew dan Putri Rizka itu berasal dari luar pulau ya? Iya, ternyata mereka berdua ini berasal dari luar pulau Jawa, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran dengan alamat mereka? Mungkin bisa dijelaskan? Halo teman-teman semua, jadi aku dari Provinsi Kalimantan Timur. Buat kalian yang tahu IKN di mana, itu di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi aku dari situ. Oke, Putra Matthew ternyata dari Provinsi Kalimantan Timur nih. Jadi mungkin teman-teman ada yang berasal dari Kalimantan Timur, nah ini bisa ketemu Putra Matthew. Putri Rizka berasal dari mana kalau boleh tahu? Oke, halo teman-teman. Kalau aku berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, tepatnya di Pulau Flores, Kabupaten ND. Untuk yang belum tahu, kabupatenku adalah kota di mana Bapak Proklamator kita merumuskan Pancasila. Oke, wah, ternyata dua narasumber kita ini sangat jauh rumahnya, teman-teman. Ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari NTT. Kalian penasaran gak sih kenapa kok mereka itu rela dari jauh-jauh tempat, dari luar pulau bahkan, kok bisa kuliah di Universitas Negeri Surabaya? Mungkin dari Putra Matthew terlebih dahulu ini bisa menjelaskan kenapa kok memilih UNESA dan juga prodi PLB gitu. Baik, jadi sebelumnya saya tuh senang banget untuk berbahasa isyarat gitu. Jadi ada salah satu teman tuli di Kalimantan Timur dan kita pakai bahasa isyarat. Nah, di situ aku jadi kepo sama dunia disabilitas. Aku mulai cari informasi. Jadi aku mulai tertarik lah gitu sama dunia disabilitas. Jadi yang aku pikir, wah kayaknya ya bagus juga karena kita kan masih kurang juga tentang akademisi yang bergelut di dalam bidang ini kan, pendidikan luar biasa. Nah, jadi aku nyari lah, ternyata ada beasiswa dari provinsiku dan aku ikut daftar. Nah, di situ ada, kalau teman-teman tahu UNESA itu ada jalur kerjasama pemerintahan provinsi. Nah, jadi aku ikut yang dari situ, jadi dites. Nah, jadi aku masuk UNESA itu jalur itu dan bersyukurnya itu masuk juga ke passionku di dunia disabilitas. Nah, apalagi UNESA ini, menurut UNESA di Metric Ranking tahun 2022, itu tuh kampus paling ramah disabilitas ketiga di dunia. Nah, gitu. Makanya aku bersyukur banget bisa ke UNESA dan ngambil program studi yang aku minati. Oke, ternyata alasannya itu sangat sangat sesuai lah dengan kampus Universitas Negeri Surabaya ya, yang mana Universitas Negeri Surabaya itu termasuk juga kampus yang unggulan terutama di bidang disabilitas. Putra Matthew, tadi kan Putra Matthew suka kan dengan tertarik dengan mempelajari disabilitas, kemudian tentang pembelajaran pendidikan luar biasa lah khususnya. Nah, apa yang mendorong Putra Matthew itu kok mengambil pendidikan luar biasa? Apakah di daerah Putra Matthew itu masih mungkin kayak fasilitas pendukung kepada teman-teman kita yang disabilitas di sana itu masih kurang atau bagaimana? Iya, jadi
Di daerah aku sendiri, aku dari Kabupaten Kutai Barat, jadi bukan di kotanya, di salah satu kabupaten. Nah, di situ memang pemberdayaan disabilitasnya masih harus ditingkatkan lagi, gitu. Jadi, contohnya seperti masyarakat di sana masih belum terlalu paham tentang disabilitas, masih ada yang paradigmanya itu anak saya disabilitas ya udah nggak perlu sekolah, nggak perlu namanya ada, ya udah kalau kamu disabilitas kamu nggak usah ngapa-ngapain, dan itu adalah cara pikir yang salah. Karena kita tahu disabilitas itu punya apa ya, bisanya sendiri gitu loh, punya minat mereka sendiri, punya apa yang mereka sukai sendiri. Jadi ya pemberdayaan manusia itu sangat penting gitu. Jadi itu yang membuat pengen buat daerah-daerah di Kalimantan Timur khususnya untuk bisa memberdayakan tentang disabilitas. Oke, baik, sangat sangat mulia sekali ya teman-teman. Ini Putra Matthew kita ini sangat apa ya, sangat simpati lah, kepada empati kepada lingkungan sekitarnya. Jadi Putra Matthew itu rela jauh-jauh dari luar pulau untuk ke UNESA untuk mempelajari dan menggeluti ilmu tentang pendidikan luar biasa ya, Putra Matthew. Nah, kita sekarang pindah ke Putri Rizka. Nah, Putri Rizka, ini kenapa kok dari NTT, dari ND yang kita tahu? Kalau aku sendiri ya, aku sebenarnya tahu ND itu kayak banyak lah wisatanya dan juga terkenal juga kayak terutama wisata bahari ya di ND itu. Kenapa kok jauh dari NTT datang ke Surabaya, ke UNESA, ambil jurusan PG PAUD? Terima kasih sebelumnya Mas Labik untuk pertanyaannya. Kalau aku sendiri, yang pertama aku emang suka banget sama anak kecil. Aku suka banget anak-anak. Oke. Yang kedua, daerahku Nusa Tenggara Timur itu guru untuk anak PAUD itu maksimal tamatan SMA, bukan lulusan S1 langsung dari PG PAUD. Karena bukan hanya itu, karena banyaknya juga anak-anak yang tidak tersentuh pendidikan di daerahku. Jadi itu adalah salah satu hal yang mendorong kenapa memilih jurusan PG PAUD. Maka dari itu sempat searching juga di Google, universitas dengan jurusan PG PAUD terakreditasi A di Indonesia, dan UNESA waktu itu masuk. Karena UNESA juga latarnya pendidikan, sebelum jadi Universitas Negeri Surabaya, dia adalah IKIP Surabaya. Latar belakangnya pendidikan berarti juga mendukung impian yang ingin saya capai untuk membantu membangun daerah saya. Oke, jadi memang ini Putri Rizka ini memang dari dasarnya sudah suka anak kecil ya. Kalau Putra Matthew tadi kan bilang kalau dia itu datang ke Universitas Negeri Surabaya daftar itu melewati jalur beasiswa. Nah, ini Putri Rizka sendiri itu bisa masuk ke UNESA itu lewat jalur apa ini kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri ini saya namai dengan jalur berani mati ya. Karena berani mati. Kenapa kok sampai berani mati? Itu kan kayak apa ya, kayak menyeramkan gitu. Iya, karena waktu itu di tahun 2022 itu untuk masuk jalur masuk PTN itu ada salah satunya namanya SNMPTN. Iya, jalur raport. Nah, waktu itu saya mengikuti jalur SNMPTN. Waktu itu mekanismenya kita harus memilih dua universitas. Yang pertama universitas yang kita mau, yang kedua adalah universitas yang dekat dengan wilayah kita. Nah, setelah saya searching, PTN terdekat di wilayah saya itu ada, di NTT itu ada, cuman jurusan PG PAUD-nya itu bukan akreditasi A. Jadi kenapa saya tidak memilih di situ? Kenapa saya katakan juga ini berani mati? Karena saya hanya memilih satu dan satu-satunya, cuman PG PAUD UNESA. Saya tidak mengisi pilihan kedua, ya berani mati saja. Kalau misalnya nggak keterima, ya tes ya, ikuti tes yang lain. Dan hasilnya? Keterima lewat jalur SNMPTN. Waduh, kalau teman-teman semuanya tahu ya, jalur SNMPTN itu jalur rapot yang dites atau proses seleksinya itu dari nilai. Jadi Putri Rizka ini kayaknya di sekolah dulu termasuk pinter ya. Iya Putri. Pinter ngedeketin guru sih. Waduh, pinter ngedeketin guru. Jangan dicontoh ya teman-teman. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman, ternyata narasumber kita itu juga pinter-pinter ya. Yang satu itu dari NTT lewat jalur SNMPTN yang itu jalur rapot, saingannya juga tentu banyak sekali. Kemudian Putra Matthew dia masuk ke sini lewat jalur beasiswa. Bayangin, beasiswa itu kalau boleh tahu bagaimana Putra mekanismenya? Apakah
harus melewati step by step yang sangat panjang atau bagaimana? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman agar ya barangkali teman-teman ada yang mau gitu mengikuti jejak Putra Matthew. Ya, jadi jalur beasiswa ini adalah namanya TMUBK, Kelas Kerjasama Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi UNESA ini bekerja sama pemerintah kita buat anak-anak Kalimantan Timur ini bersekolah atau berkuliah di UNESA gitu. Jadi ada mutualisme di sini. Nah, di situ tuh kita tuh satu Kalimantan Timur ini bakal dapat seleksi. Dapat seleksi namanya itu seleksi komputer online tapi harus on webcam. Nah, jadi itu diseleksi langsung sama orang UNESA-nya, dipantau langsung. Tugas-tugasnya juga seleksinya tuh tesnya tuh berupa soshum. Nah, ya jadi dites baru kita menunggu beberapa hari baru diumumkan gitu. Berarti memang melewati jalur tes ya, teman-teman. Jadi nanti apakah itu setiap tahun ada, Putra? Setiap tahun ada. Oke, jadi teman-teman semuanya yang barangkali memiliki saudara atau adik atau teman-teman sendiri sekarang masih berada di bangku SMA kelas 12 terutama yang di wilayah Kalimantan Timur, ini bisa sekali untuk mengikuti jejak Putra Matthew. Masuk ke UNESA gratis ya, Putra? Iya. Gratis tanpa pungut biaya. Itu. Jadi memang dua narasumber kita ini sangat berkompeten ya, apalagi ini ya dengar-dengar ini Putra Matthew dan Putri Rizka ini winner Putri Fakultas Ilmu Pendidikan 2023. Iya, benar. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Putra Putri untuk kok bisa sampai di titik menjadi winner Putra Putri, winner lagi. Ini kan tentunya saingannya banyak sekali ya dan melewati seleksi yang sangat ketat. Mungkin bisa dijelaskan dari siapa, Putra Matthew dulu, Putra Matthew dulu. Iya, benar, ini jadi perjalanan yang menarik banget ya masuk Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan 2023. Awalnya aku kan angkatan 2023, teman-teman semua. Jadi aku tuh pengen punya vibes atau pengalaman kampus yang luar biasa gitu. Aku nggak pengen waste udah jauh-jauh ke Surabaya tapi diem-dieman. Jadi aku pengen tuh ngerasain satu komunitas yang bergerak. Contohnya seperti Duta Kampus. Jadi aku ngeliat tuh di sosial media, wah ternyata ada nih putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus waktu PKKMB kemarin, itu ada informasi juga tentang putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, jadi aku challenge diriku buat masuk ke dalam putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kan sebelumnya aku udah pernah juga bergelut di bidang yang sama. Jadi aku ya percaya diri dulu kan, ikutin aja prosesnya. Ternyata berbeda, ada banyak yang berbeda dan juga yang kesamaan. Di situ aku belajar banyak hal sampai akhirnya melewati karantina, grand final, dan dinyatakan menang. Gitu. Jadi memang Putra Matthew ini dari awal sudah pengen ya, sudah aku mau jadi putra putri FIP. Nah, dari mulai cari dari info sosmed, kemudian info langsung juga dari PKKMB ya, Putra. Nah, tapi aku ada yang penasaran ini. Tadi Putra Matthew bilang kalau sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan pengalaman sebelumnya ini apa? Iya, teman-teman. Jadi aku ini adalah putra Duta Wisata Provinsi Kalimantan Timur dan kabupatenku di Kalimantan Timur, Kutai Barat. Jadi pada saat itu ya, waktu aku SMA, aku ditawarin sama guru bahasa Inggrisku, Matthew, aku kira kamu harus coba ajang ini. Jadi aku ikutin, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak pernah ke pageant sebelumnya, nggak pernah tentang ke public speaking atau apapun itu. Jadi aku beranikan diri untuk ikut dan ternyata aku lolos menjadi finalis. Setelah jadi finalis, dapat banyak pembekalan, public speaking, bahasa Inggris, table manner, dan juga semua yang bersosialisasi gitu. Nah, jadi saat sudah karantina dan grand final, ternyata dinyatakan menang. Dan fun fact-nya waktu itu aku nggak tahu kalau aku bakal ke provinsi. Jadi aku kira aku cuma menang ya udah. Itu masih di tingkat kabupaten ya? Iya, masih di kabupaten. Okay. Aku nggak tahu bakal ke provinsi. Jadi aku kayak yang nggak tahu lah. Kok aku di provinsi sih, perasaan cuma di kabupaten. Nah, ternyata yang winnernya itu melaju ke provinsi lagi. Iya. Nah, makanya setelah itu ya banyak banget hal-hal yang harus aku persiapkan untuk ke provinsi ngelawan kabupaten kota. Jadi di Kalimantan Timur tuh ada 10 kabupaten kota dan aku harus ngelawan bersaing di tingkat provinsi sama mereka. Iya. Nah, gitu. Jadi ya aku masuk ke dalam top 5
top 5, top 5 itu adalah pencapaian yang luar biasa juga bagi kabupaten kami, karena kabupaten kami juga punya belum pernah untuk menembus top 5. Jadi ya itu adalah salah satu pencapaian yang lumayan bagus dan luar biasa banget luar biasa. Ya. Saya sampai merinding. Serius ini merinding semua ini. Saya juga ikut merinding ya. Iya, kayak perjuangannya Putra Meti memang seperti itu ya. Jadi tidak instan teman-teman semuanya. Jadi setiap apa yang kita raih itu tentunya ada melalui proses. Mie aja yang instan perlu dimasak ya Putra ya. Jadi kayak kita juga ada prosesnya untuk sampai di titik ini gitu. Itu dari cerita Putra Meti. Nah, kita beralih ke Putri Rizka. Nah, ini Putri Rizka ini juga merupakan winner dari Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Putri, bagaimana perjalanannya kok bisa sampai masuk Putra Putri FIP bahkan winner. Untuk yang pertama sama kayak Putra Matthew, aku emang udah tertarik ke dunia pageant sebenarnya. Cuman belum pernah masuk ke dunia tersebut. Oke. Aku angkatan 22. Oke. Waktu itu pas PKKMB angkatanku, putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan tuh sempat memberikan sosialisasi tentang paguyuban mereka. Dan dari situ aku mulai tertarik. Kenapa? Karena waktu disosialisasikan tuh putra-putri Fakultas Ilmu Pendidikan juga menjelaskan mengenai kinerja-kinerja mereka. Kayak misal mereka menjadi MC, mereka menjadi moderator di suatu acara. Dan aku pikir aku juga suka di dunia public speaking, tapi memang masih malu. Jadi dari semester 1, dari waktu aku masih maba itu sudah berpikir kayaknya mau masuk Putra Putri. Yang pertama karena aku ingin men-challenge diri aku, karena suka public speaking tapi takut untuk berbicara di depan umum. Waktu itu kayaknya terlambat informasi karena pas waktu aku pulang kuliah, tiba-tiba tuh di gazebo depan FIP tuh lagi rame. Jadi sempat nanya ke temen, itu ada kegiatan apa ya? Ternyata itu adalah final pemilihan Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2022. Jadi itu aku nonton itu udah final dan aku belum sempat ngikut dari awal pendaftaran. Sehingga aku mikir ya udah mungkin ini memang belum rezekiku dan kata Allah aku mungkin harus menyiapkan diri lebih baik lagi. Jadi dari situ aku searching apa-apa aja yang diperlukan, apa-apa aja yang harus disiapkan untuk menjadi finalis dari Putra Putri FIP. Salah satunya ada bahasa Inggris teman-teman. Jadi pas libur semester kemarin aku nggak pulang, aku lanjut ke Pare untuk kursus bahasa Inggris. Setelah itu pas masuk lagi semester 3, ternyata Putra Putri dibuka dan waktu itu alhamdulillah aku juga udah ngikutin Instagramnya, jadi nggak ketinggalan informasi lagi. Ya itu. Terus dilanjut aku daftar. Pertama kali daftar tuh hanya berpikir kalau nggak masuk ya udah nggak apa-apa, ada pengalaman. Kalau masuk ya alhamdulillah, karena yang pertama niatku hanya ingin melatih public speaking tuh, bukan untuk menjadi winner. Ternyata malah jadi winner. Bener banget. Setelah ikut karantina terus grand final, habis itu dinyatakan menang. Dan sama juga kayak Putra Matthew tadi di cerita dutanya, dia nggak berpikir kalau yang menang di fakultas itu bakal naik univ. Kita juga bukan berpikir kayak gitu. Nah teman-teman penasaran kan? Bentar lagi yang kita bahas yang lebih panas. Nah ini lebih panas lagi nih, mereka juga fun fact-nya juga Putra Putri Unesa gitu. Nah tadi Putri Rizka sempat mengatakan bahwasanya Putri Rizka itu sempat menjadi orang yang malu ya, kayak nggak pede berbicara di depan orang, di depan umum. Nah sekarang kan sudah menjadi putri nih, kan mau nggak mau kan harus berani untuk berbicara di depan umum. Apa titik balik Putri Rizka sampai bisa merubah Putri Rizka menjadi lebih pede, lebih berani untuk berbicara di depan umum? Ditanya titik balik, yang pertama kali mungkin aku pernah nge-freeze di kelas waktu ngejelasin materiku pas waktu presentasi. Iya benar. Waktu presentasi aku lupa satu kata aja, aku langsung nge-freeze dan itu lama banget. Sampai teman-temanku pada diam semua, dosenku diem, sampai dosenku gini, "Mbak, apakah mau dibaca lagi makalahnya?" Itu bener-bener yang ngebuat oh ternyata seni dalam berbicara tuh emang diperlukan banget. Jadi itu salah satu titik balik kenapa aku mau mencari diriku biar aku bisa lebih pandai berbicara di depan umum. Jadi
Nah, tadi kan Putri Rizka sudah Putri Rizka dan Putra Matthew sudah cerita perjalanan mereka sampai menjadi winner Putra Putri FIP. Nah, ini teman-teman penasaran nggak kalau mereka ini ternyata ini juga menjadi winner Putra Putri Indonesia 2023. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanyakan ya perjalanannya bagaimana, kemudian kok bisa sampai menjadi winner itu bagaimana. Nah, mungkin dari Putri Rizka terlebih dahulu. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya tadi, kalau aku sama Matthew nggak expect kalau kita bakal naik ke UNIF. Sampai waktu pemilihan grand final yang kita kayak udah merasa lega, udah selesai nih, beban kita udah nggak akan ada tantangan-tantangan yang lain nih. Tiba-tiba ada salah satu duta yang pas menerima tangan tuh dia bilangnya gini, sampai ketemu ya di final PPU gitu kan. Wah. Udah ditungguin lawannya gitu ya. Jadi kita mikir, oh setelah ini kita bakal naik ke tingkat UNIF kayak gitu. Setelah grand final PPU, kita lanjut karena itu waktunya mepet banget mau lanjut ke karantinanya PPU setelah grand finalnya fakultas. Jadi kita bener-bener nyiapin diri banget, sama waktu itu juga ada tugas pembuatan video profile. Jadi alhamdulillahnya kita disupport banget, kita dibantu banget sama paguyuban fakultas. Jadi waktu itu video profile kita dibantu ya untuk dibuat. Dan kalau untuk perjalanannya seperti karantina dan lain-lainnya, itu sewaktu pertama kali aku jumpa sama peserta-peserta dari fakultas lain, itu udah kayak wah saingannya berat banget nih. Oh, mereka keren-keren dan mereka hebat-hebat banget. Jadi aku sama Matthew waktu itu berkomitmennya cuma satu, kita yang penting taat aturan, kita disiplin, kita datangnya usahakan tepat waktu. Kalau ada tugas kita kerjain, kayak kita seperti itu. Oke, jadi itulah teman-teman tipsnya agar menjadi winner, berhasil dalam suatu event itu disiplin dan taat aturan. Nah, itu dua kunci yang sangat dipegang betul ya waktu itu. Perasaannya gimana Putri Rizka kok bisa menjadi winner itu, sampai menjadi winner itu? Kalau ditanya seneng pasti. Seneng ya. Selain seneng, kaget juga karena kita kok bisa jadi winner. Kalau bisa jadi winner gitu, gak menyangka ya sebelumnya. Bener banget. Yang ketiga adalah rasa sedikit punya beban. Karena emang selain susah dapetin titelnya sebagai Putri UNESA, untuk mengemban tanggung jawabnya itu juga susah. Nah itu, jadi teman-teman semuanya menjadi seorang putra putri itu bukan hanya memakai selempang, kemudian foto-foto, upload sana sini, tapi juga memiliki tanggung jawab yang harus diemban, yang harus dijaga, terutama nama baik universitas ya Putri itu. Nah itu tadi kan dari point of view dari Putri Rizka. Nah kita penasaran juga ini dari sudut pandang Putra Meti ini bagaimana perjalanannya sampai di Putra Putri Indonesia bahkan menjadi winner. Ya, jadi yang aku lihat di sini pageant itu sebenarnya sama ya, tentang public speaking, tentang menggunakan suara kita untuk kebaikan gitu. Jadi di sini ya aku tahu juga di Putra Putri ada namanya 4B, Brain, Beauty, Behavior, dan Brave. Dan kita semua itu harus punya itu. Jadi kita harus pegang kuat itu, jangan sampai lepas. Nah, di situ tuh aku juga ngelihat semangat Putri Rizka. Jadi ya kita berdua diskusi bareng gimana caranya biar kita tuh bisa terpancar terus semangat kita itu di sosial media maupun di aslinya gimana, itu harus kita konsisten dalam mempertahankan semangat. Soalnya selain yang dikatakan Putri Rizka tadi, memang semangat itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita loyo-loyo, kita kan sebagai generasi muda ya di sini sebagai duta kampus. Jadi ranahnya masih ke muda, meskipun beda yang dari duta wisata kemarin itu kan ke pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi ini malah ke kampus. Memang berbeda tetapi punya tujuan yang sama, pengen adanya menginfluence dan juga membuat dampak positif. Nah jadi ya kalau dari aku, semangat itu harus terus terpancar, jangan sampai kendor gitu. Bagaimana perasaannya setelah menjadi Putra Putri Indonesia, apakah berbeda atau bagaimana? Sebenarnya tentunya tambah punya semangat yang luar biasa karena nanamin ke diri sendiri, saya adalah seorang putra UNESA, harus bisa punya dampak, harus bisa punya positivity. Jadi di situ ya ngerasa bangga dan juga ya tentunya ada pressure, punya tentang tanggung jawab, dan
menurut saya itu adalah hal yang wajar karena kita di sini berkompetisi. Jadi ya ini adalah ya jadi pengalaman supaya kita ke depannya jadi lebih baik lagi. Oke, jadi tuh dari Putra Meteo, jadi ternyata semangat itu juga salah satu faktor yang menjadikan Putra Meteo sampai di titik ini. Itu teman-teman, kalau dari Putra Meteo seperti itu. Nah, ini aku ada pertanyaan nih. Kalian berdua itu sudah bersama dari mulai Putra-Putri FIP sampai sekarang ke Putra-Putri Unesa. Ada gak sih kayak mungkin pengalaman atau mungkin cerita yang menarik itu dari kalian berdua? Mungkin siapa yang akan mau menjawab? Iya. Putra Meteo atau Putri Rizka? Aku mau Putra Meteo dulu. Aku aja. Ayo, Putra Ya. Meteo aja. Jadi di sini Putri Rizka ini menurutku sebagai sosok yang tenang. Oh, Iya, oke. jadi aku ya orangnya ya yang orangnya tuh pengen apa ya, kadang gerusak-gerusuk, kadang juga agak apa ya, clumsy, ceroboh gitu. Jadi kayak Putri Rizka ini adalah seorang pasangan yang seimbang gitu loh. Oh, Jadi dia tuh oke. tenang, terus kadang nasehatinnya juga tenang. Jadi ya di sini tuh aku bersyukur banget juga pasangan sama Putri Rizka, kayak kita juga komunikasi kita baik, kita jaga baik, dan kita juga ya berantem paling kalau lupa bawa lip tint. Kalau bawa bedak. Iya, jadi ya sebenarnya di sini yang apa ya membuat aku tuh sadar bahwa kita tuh bisa untuk dekat sama seseorang itu punya chemistry, dan itu bisa bikin kita berdua tuh maju gitu. Kalau peristiwa unik ya nggak ada yang spesifik, tapi mungkin dari Putri Rizka. Iya, jadi Putri Rizka gimana? Kalau aku sendiri ada satu cerita lucu yang menarik menurut aku. Jadi waktu itu pas karantina, kita tuh dari malamnya udah di briefing kalau besok tuh kita bakal pakai dasi merah. Oh. Oke. Tapi mungkin Lanjut. Putra Meteo nggak baca di grup, jadi dia berpikir kalau besok pakai dasinya tuh sesuai warna panji fakultas. Jadi dia pakai dasi ungu waktu itu. Oke. Nah, aku juga seneng banget kenapa bisa pasangan sama Putra Meteo, karena dia sangat sportif, dia mendukung banget. Kayak kalau misal aku kurang ini, aku nggak ada ini, itu akan dia bantu sebisa dia. Iya. Jadi waktu kita karantina, kalau pasangan-pasangan lain itu tuh datangnya sendiri-sendiri, masing-masing. Kita tuh datangnya selalu barengan. Oke. Karena Putra Meteo itu selalu jemput, aku selalu dijemput oleh Putra Meteo. Sangat so sweet ya. Itu salah satu cara kita membangun chemistry. Jadi waktu Putra Meteo jemput, aku lihat dasinya udah ungu bukan merah. Jadi aku perasaan kita disuruh pakai warna merah, terus kita baca lagi grup ternyata warna merah, dan itu posisinya jam 7 pagi dan semua toko belum buka di jam seperti itu, tapi Karoma udah buka ya. Iya. Iya. Toko yang di deket kosku itu udah buka, kita cari tapi nggak nemu. Akhirnya Putra Meteo pakai dasi SD, tapi dimasukin ke dalam jas, jadi nggak kelihatan Itu lambangnya. kalau boleh tahu itu dasi SD siapa itu? Dasi SD yang dijual, kita beli dasi SD karena nggak beli dasi SD. tapi ukurannya paling kecil dari semua Putra. Iya. Karena takut lambangnya kelihatan, Meteo udah panik. Aku kayak nggak apa-apa pakai peniti aja. Jadi di dalam jas kita bagiin peniti biar lambangnya nggak nongol. Ternyata itu ya, teman-teman. Jadi memang nggak selalu perjalanan mereka itu mulus. Iya, Ternyata ada tantangan juga, Benar, ada benar. pengalaman menarik, itu pengalaman mereka dari mereka ya. Jadi memang kalau diingat-ingat itu lucu gitu. Iya, betul. Oke, nah kalau bicara tentang hal yang lucu ini, nah ini aku ada salah satu, ya adalah aku dapat berita itu ternyata Putra Meteo itu pernah waktu karantina itu mengira sepeda motornya hilang, padahal lupa kalau sepeda motornya itu ada di parkiran. Iya, Benar ya? benar. Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi waktu karantina kita kan ada gladi ya, gladi. Benar banget. Nah itu gladi itu dari sore sampai agak malam, jadi otomatis parkiran udah tutup ya. Jadi dan posisinya kosku ini deket. Jadi ya aku ingetnya tuh ya, aku tadi jalan kaki deh ke waktu karantina, aku jalan kaki deh. Nah jadinya waktu selesai karantina yang mengarah ke malam itu, aku jalan kaki pulang ke kosku. Jadi kayak aku di kosku tuh kok nggak ngelihat motorku, lah alasan ini ada motor deh. Baru aku tanya orang-orang kos kayak, Mas ini ada lihat nggak motor saya? Terus sampai nelpon juga penjaga kos, tolong dilihat CCTV-nya, ini motor saya hilang. Udah panik ya? Jadi satu kos juga udah nyariin, udah kayak bilang, aduh motor saya gimana, jadi kayak udah hektik banget, itu udah nggak tahu mau gimana. Tapi waktu itu kayak tenangin diri, kayak aduh gimana Coba nih. ingat-ingat Iya, coba kembali. ingat-ingat.
waktu itu ada juga yang ngingetin orang kos. Mungkin di kampus tuh baru kayak aku udah kekeh yang kayak nggak ada tuh nggak ada di kampus. Jadi kayak waktu aku udah lama, ternyata aku bawa motor tadi. Baru keinget kalau bawa motor gitu. Jadi aku jalan kaki balik ke parkiran, minta izin sama satpam untuk buka lagi parkiran, ya udah selesai gitu ya. Bikin panik nih. Tapi tenang Putra Matthew, kamu nggak sendiri. Aku juga pernah kayak gitu. Waktu itu aku kondangan kondangan ke tetangga. Itu bawa motor, berangkat bawa motor. Nah, habis itu kan pulang. Mungkin apa karena aku saking senangnya dapat apa ya? Kalau di sini bahasanya itu berkat atau kayak oleh-oleh gitulah, oleh-oleh dari sang tuan rumah. Karena kesenangan itu aku sudah sampai rumah, ditanya sama bapakku, motormu mana? Oh iya, kelupaan, ayo kembali lagi ke rumah itu untuk ambil motor. Jadi ya kayak yang seperti itu kadang itu memang kita itu lupa gitu. Tapi iya mungkin karena pikiran gitu ya. Oke, udah dari Putra Matthew. Nah sekarang kita ke Putri Rizka. Nah Putri Rizka ini juga ada hal menarik ya teman-teman. Teman-teman tadi sadar nggak kalau waktu perkenalan Putri Rizka itu menyebutkan namanya Nurmahira Hafsari, nggak ada Rizkanya. Nah dari mana nama Rizka itu? Mungkin bisa diklarifikasikan kepada teman-teman. Jadi Nurmahira Hafsari panggilannya Rizka itu adalah hasil dari percekcokan kedua orang tua. Sangat sensitif sekali ya. Enggak sensitif. Sebenarnya dari awal ibuku itu kekeh namanya harus Rizka gimana pun caranya. Karena kakakku namanya Riris, jadi ibuku mau semua anaknya tuh RRR. Nah, ibuku kekeh namaku Rizka gitu. Jadi pertama kali nama panjangku adalah Nurmariska Hafsari. Tetapi kata ayah waktu itu Nurmariska tuh nggak ada artinya. Jadi ayah tuh mau ya udah Nurmahirah aja, harus Nurmahirah. Karena mereka berdua sama-sama kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Jadi diambillah jalan tengah, nama panjangku Nurmahira Hafsari tapi panggilannya Rizka. Tapi ada nggak pernah itu teman-temanmu itu manggil kamu itu Mahira atau Hafsari, Sari atau apa gitu? Iya, aku juga pernah dipanggil Nurma. Dipanggil Sari, bahkan Hafsa. Padahal Hafsa itu nama nenekku. Emang sengaja dipakai aja di belakang nama gitu ya. Oke, berarti itulah cerita menarik. Kenapa itu tadi bincang-bincang kita sama Putra Matthew dan Putri Rizka. Selanjutnya kita memasuki sesi Q&A. Jadi teman-teman kemarin yang sudah memberikan pertanyaan Q&A di Instagram Putra Putri FIP Unesa, kita akan bacakan sekarang. Oke, yang pertama ada Riva Patricia. Buat Kak Rizka, gimana cara Kak Rizka bagi waktu antara persiapan Putra Putri sama kuliah? Nah ini pertanyaan buat Kak Rizka. Mungkin Putri Rizka bisa langsung menjawab. Kalau aku sendiri, karena dari awal masuk jadi maba tuh kita sempat ikut sosialisasi mengenai kepemimpinan. Nah, di situ tuh kita diajarkan mengenai skala prioritas. Jadi bagaimana cara menyusun skala prioritas? Apa yang kita prioritaskan duluan sesuai waktu yang sesuai deadline-nya, atau yang paling urgent yang harus kita lakukan dahulu tuh apa? Jadi kalau ditanya bagaimana cara aku membagi waktu, ya dengan cara menyusun skala prioritas. Salah satu contohnya teman-teman di HP kita tuh ada kalender yang bisa ada alarmnya tuh ngingatin hari ini kita mau apa. Jadi setiap seminggu sekali aku akan nulis schedule di kalenderku. Misal di seminggu ini, hari ini aku bakal ngapain, ada acara apa di luar kegiatan kampus. Terus baru aku mikir, tugas-tugas yang belum aku selesaiin yang mana-mana ya. Jadi nanti di waktu-waktu kosong antara kuliah dan organisasi itu, aku makainya untuk ngerjain tugas. Oke, jadi itu tadi dari Putri Rizka, membuat skala prioritas agar kita mengerti mana yang akan kita kerjakan lebih dahulu, supaya kita tidak kelabakan begitu istilahnya. Next dari Desi Fitriana. Apa yang membuat semangat para narasumber hingga di titik sekarang? Nah ini mungkin siapa? Putra Matthew? Tadi kan sudah Putri Rizka, sekarang Putra Matthew. Iya, jadi ya banyak banget faktor yang bikin aku semangat ya. Kayak yang aku bilang tadi, semangat itu adalah hal yang paling penting. Terutama ya keluargaku di Kalimantan Timur, ya juga teman-temanku yang ada dimanapun mereka berada.
ada yang di Jogja, yang mereka ngerantau juga sama seperti aku, saling support ya, sama perantau nih, saling support. Terus ke teman-teman di PLB juga itu saling support. Jadi tuh semangat dari orang-orang itu adalah precious, sangat berharga gitu. Jadi harus hargai setiap detail apapun yang mereka semangatin, itu jadi ya semangat kita makin berapi-api gitu. Oke, baik, itu tadi yang membuat semangat adalah orang-orang terdekat dari Putra Meteo tersendiri ya. Jadi mulai keluarga, teman dekat, itu semuanya saling support kepada Putra Meteo. Oke. Next dari Orniga Cesta. Kak, gimana sih tips biar kegiatan akademik organisasi dan kegiatan lain bisa balance tanpa korbanin salah satu? Nah, mungkin siapa yang ingin menjawab? Iya. Mungkin Putri Rizka atau Putra Meteo? Matthew, Oke, Putra Meteo silakan. Kalau aku ya, dimanapun itu pastinya ada pengorbanan ya. Jadi ya, seperti yang Putri Rizka bilang, ada skala prioritas dan juga ada hal-hal yang harus kita manage dengan baik. Manajemen itu sangat perlu. Jadi ya harus dikorbankan salah satu, gimana pun caranya gitu. Contohnya ya, misalnya ada izin atau izin apapun itu kegiatan kampus, ya tentunya harus diselesaikan. Maksudnya seperti jika ada kegiatan di sini, bisa izin dengan surat yang kuat, surat yang jelas gitu. Jadi nggak ada yang namanya bentrok. Nah, itu adalah salah satu cara untuk manajemen biar kita itu bisa tujuannya itu jelas. Oke. Sama salah satu caranya adalah teman-teman jangan suka menunda kegiatan apapun itu bentuknya. Kalau ada tugas dan ada waktu yang bisa dipakai untuk mengerjakan tugas itu, langsung dikerjakan. Karena kalau ditunda-tunda mungkin nanti ada kegiatan organisasi yang kebetulan besok juga deadline nih tugas kita. Jadi terpaksa kita harus mengorbanin salah satu. Oke, itu tadi dari pertanyaan dari Mas Orniga Cesta. Kemudian next dari Kak Rezia MTZL_. Gimana sih perjalanan Kak Rizka dan Kak Meteo sampai jadi winner Papi UNESA? Semoga dijawab. Nah, pertanyaan ini sudah ada ya, Putra Putri di bincang-bincang kita segmen sebelumnya. Nah, mungkin buat Kak Reza bisa ditonton dari awal tadi, itu sudah banyak sekali. Baik, next langsung dari pertanyaan terakhir ini dari Mas Rijal _HZ. What motivates you to join this kind of competition? Mungkin bisa dijawab siapa? Putra Meteo. Nah, Putra Meteo ini kan bahasa Inggris ya yang membawa, jadi mungkin bisa dijawab secara bahasa Inggris juga pertanyaan. Iya, thank you. Jadi ya pertanyaannya, what motivates the most of joining this kind of competitions? I think what motivates me a lot, of course, my friends, my families, everyone. And then I realize as myself, as young generation, youth generation, we have to use our voice to make a better place to our environment dan lain-lain. Nah, jadi intinya gimana cara kita menggunakan suara kita untuk menebar positivity gitu. Oke, jadi nanti editor mohon terjemahnya dikasih teks di bawah ya. Oke. Jadi itu dari pertanyaan Q&A kita. Mungkin sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu atau dua kata terakhir atau pesan-pesan mungkin dari Putri Rizka atau Putra Meteo. Salah satu. Putri Rizka, silahkan. Kata-kata dari aku, teman-teman semua, kalian mau dari jurusan apa, latar belakang apa, kampus apapun, kalian sama-sama punya peluang untuk bisa menjadi apapun yang kalian mau. Jadi selagi kalian semangat, kalian tahu tujuan kalian, dan kalian ada kemauan untuk mewujudkan hal tersebut, insya Allah kalian pasti bisa. Oke, itu tadi pesan dari putra-putri kita. Semoga apa yang sudah mereka sharing kepada kita bermanfaat dan bisa menjadikan kita semua lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Nantikan bincang-bincang kita selanjutnya di episode selanjutnya. Mungkin dari saya Putra Abik, dan juga para narasumber, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.